البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada poin yang ke-81. Tentang apa itu? Tentang apa? Indah Alif. Apa hukum orang yang mengingkari adanya jin? Hukumnya apa? Kufur. Ada enggak orang yang mengingkari adanya jin? Hah? Ada, banyak atau sedikit? Siapa mereka itu? Ahli filsafat. Adapun golongan dari golongan-golongan yang menisbahkan kepada Islam, adakah mereka yang diantara akidahnya menolak adanya jin? Hendak ya Iqbal? Ada? Siapa? Golongan apa? Mu'tazilah. Dibedakan kemarin. Harus dibedakan. Ada enggak apa sih? Enggak ada. Nah, tayyib, siapa yang menukilkan tidak adanya? Dan katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu bahwasanya tidak ada golongan yang menisbahkan kepada Islam yang diantara akidah mereka itu menolak adanya jin. Tapi yang ada, yang diyakini oleh Mu'tazilah apa tadi? Kembali ke Iqbal, jangan sampai keliru lagi. Yang diyakini oleh Mu'tazilah seputar jin apa? Tidak bisa merasuki manusia, itu yang mereka yakini ya. Tapi mereka meyakini adanya. Cuman mereka berkeyakinan bahwasanya jin tidak bisa merasuki manusia. Paham? Nah, dari ini juga keyakinan yang salah, karena menyelisihi fakta dan dalil-dalil yang ada. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-82. Ma hukmu tarkis shalah? Apa hukum meninggalkan salat? Wal jawab kufrun. Hukum meninggalkan salat merupakan kekufuran. Wa dalilu hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Rawahu Muslim. Dalilnya adalah hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri. Pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Yang menjadi pembatas adalah masalah meninggalkan sholat. Berarti kalau sudah meninggalkan sholat, dia terjatuh dalam kekufuran. Dan ini jelas
Kemudian perlu yang diperhatikan di sini akhwanillah, yang ditanyakan adalah mengenai hukum meninggalkan salatnya, hukum perbuatannya. Itu meninggalkan salat, kebanyakan manusia dorongannya ada dua hal utama akhwanillah. Yang pertama yaitu meninggalkan salat karena juhudan. Karena apa? Mengingkari kewajiban salat tersebut. Dia ingkari kewajiban sholat. Aku tidak mau sholat tidak wajib. Maka kalau yang seperti ini terjadi ijma', tentang kufur tersebut, kufur akbar. Karena dia mengingkari suatu perkara di dalam agama ini yang sangat darurat untuk diketahui. Seorang muslim ya tahu kalau dia diwajibkan sholat 5 waktu. Karena ini perkara awal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan bahkan orang kafir tahu kalau muslim itu dia harus sholat 5 waktu. Yang kedua yang terjadi khilaf. Berarti yang pertama apa? Meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Ini terjadi ijma' tentang kekufurannya. Yang kufur di situ kufur akbar, berarti keluar dari agama orang yang melakukan hal tersebut. Adapun yang kedua yang terjadi khilaf yaitu apabila meninggalkan sholatnya karena malas. Tarkus sholati takasulan. Meninggalkan sholat dikarenakan malas, maka apa hukumnya? Khilaf panjang. Ada dua pendapat yang kuat dalam masalah ini akhwanillah. Yang pertama menyatakan bahwasanya pelakunya kafir. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menegaskan bahwasanya salat merupakan tiang agama, kapan saja ditinggalkan ya agamanya ambruk. Di antaranya hadis Jabir ini. Baina rajula baina syirki wal kufri tarkus shalah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan, wa man tarakaha faqad kafar. Siapa saja meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dan sisi pendalilannya taraka di sini secara mutlak baik juhudan maupun takasulan. Baik karena mengingkari atau karena malas. Baik. Pendapat yang kedua, akhwanillah, mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat selama masih ada tauhid dan keimanan padanya dan meninggalkannya hanya karena malas, tapi dia yakin sholat itu wajib cuma malas. Pendapat kedua menyatakan tidak sampai derajat kufur, tapi dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Mereka menjawab hadis-hadis tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat akhwanillah dengan hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah. Dan di antara ulama mu'asirin yang membela pendapat ini dengan pembelaan yang kuat yaitu Syekh Albani rahimahullah taala. Kenapa? Karena dalam hadis syafa'ah setelah dikeluarkan orang-orang yang melakukan salat, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjun. Ya Allah, adalah dulu mereka ini itu kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka. Dulu mereka sholat bersama kami, puasa bersama kami, kemudian berhaji bersama kami. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tetapkan siapa-siapa dari orang-orang ini yang akan dikeluarkan dari neraka. Maka kaum muslimin yang diberikan izin untuk memberikan syafaah, mereka mengeluarkan saudara-saudaranya tersebut dengan kriteria apa? Yang dulu sholat, dulu berpuasa, dulu melakukan haji dan seterusnya. Dan artian syahidnya apa? Di antara kriterianya dulu mereka melakukan sholat.
Kemudian setelah keluar semua dari orang-orang yang pernah melakukan salat, kemudian datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan memberikan syafaat bagi mereka-mereka yang ada pada hatinya keimanan, maka diizinkan. Nah, sisi pendalilannya apa? Pendalilannya bahwasanya setelah diizinkan pada syafaat berikutnya ini, padahal ahlus shalah sudah dikeluarkan semua. Ini pendalilannya menunjukkan bahwasanya tidak sampai derajat kufur. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang padanya sisi kuwah Cuma dalam masalah ini, jumhurul ulama menegaskan tentang kekufurannya, dan kita berada pada zahir hadis ketika menyampaikan kepada awamun nas itu lebih bagus. Dalam artian memang khilaf panjang, khilafnya sangat kuat dalam masalah ini. Tapi apa? Ketika kita sampaikan, mungkin itu sampaikan kepada para talabatul ilm. Tapi kalau antum sampaikan hal ini kepada awamun nas, khilaf, enggak apa-apa, berarti sudah enggak kafir. Karena apa? Awamun nas akhanillah, pemikirannya seperti itu. Ketika disampaikan ini adalah larangan, ini cuma makruh. Wah, alhamdulillah cuma makruh. Kita tidak apa-apa. Padahal larangan. Kita harus pandai-pandai dalam menyampaikan suatu hukum. Ketika ditanya tentang hukum meninggalkan sholat, ya sampaikan hadis. Kemudian sampaikan maknanya sudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan. Demikian pula sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Adapun mengenai masalah menyolatinya orang yang mati dalam keadaan tidak sholat, ya. Kalau tidak sholat, apa yang disolati? Itu secara mudahnya. Dan yakin alhamdulillah, awamun nas tetap akan ada. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Lalu siapa yang nanti seandainya pendapat yang rajih itu dia tidak kafir, dia tidak kafir, terus nanti khawatir fardu kifayah tidak gugur. Tetap mesti akan ada. Apalagi minimal pak kaumnya. Pak kaum itu tidak akan berani untuk tidak nyolati. Di negeri, di daerah-daerah tempat kita ini. Dan sebenarnya kalau mereka sekali dari para pimpinan-pimpinan dengan tegas, pimpinannya saja, tidak usah nyolati. Itu sebagai apa? Sebagai zajar yang sangat kuat. Dalam artian sebagai celaan yang sangat kuat, sehingga takut biasanya dia. Karena kebanyakan manusia khawatirnya ketika nanti kalau sudah mati. Kita pun kadang takut-takutin nanti siapa, kalau kamu sendiri siapa yang mau menguburkan kamu. Kalau enggak mau ikut tahlil, enggak mau ikut yasinan, enggak mau ikut kenduri, siapa yang mau nanti ngubur kamu. Itu kan gitu. Demikian pula siapa yang mau nyolati kamu kalau enggak salat. Harusnya kan seperti itu. Kalau seandainya ada yang tidak sholat kemudian tidak disolati, tidak perlu disolati. Adapun seorang yang menunaikan sholat beribadah pada, jangan khawatir tentang nanti ketika mati. Yang jelas ketika hidup ini yang kita khawatirkan bisa tidak mati di atas husnul khatimah. Itu saja. Dan pembahasan panjang, tapi ini ringkasnya untuk dipahami semuanya. Adapun perinciannya dulu telah kita bahas pada pembahasan fikih dengan dalil dan bantahan untuk masing-masing pendapat. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq wassalam.